Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Rizka Amani. NIM saya 0704202032. Saya berasal dari kelas biologi 1. Saya akan membuat video tentang fiksasi. Dosen pengampu saya Bu Sukria MSc. Saya berterima kasih karena telah mengajari saya dan membimbing saya dalam pembelajaran mikroteknik hewan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang fiksasi. Apa sih fiksasi itu? Fiksasi adalah usaha untuk mempertahankan elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan struktur. Fiksasi juga merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan dalam pembuatan sediaan histologi. Maksud dari yang dilakukan fiksasi adalah suatu untuk membuat struktur unsur-unsur jaringan menjadi stabil, tidak mengalami perubahan atau postmortem pasca kematian. Menurut definisi, fiksasi merupakan mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan. Selain mengubah sifat kimia, sel dan jaringan yang digunakan, fiksasi dapat juga menyebabkan perubahan fisik pada komponen seluler dan ekstraseluler. Yang kedua ada mencegah kerusakan dan kematian. Artinya dia mencegah dari terjadinya kerusakan pada saat si fiksasi itu kan sudah mati, maka dia akan mencegah. Yang ketiga ada mengeraskan sel dan jaringan. Mengeraskan sel atau jaringan itu bukan merupakan bagian dari fiksasi, tapi karena ada komponen di dalam situ, maka dia akan mengakibatkan mengeraskannya suatu sel atau jaringan di dalam fiksasi tersebut. Selanjutnya ada larutan padatan. Yang terjadi pada padatan itu adalah kimiawi atau fiksasi, di mana larutan fiksasi ini atau komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan cairan dari konsistensi setengah cair menjadi konsentrasi semi padat hingga padat. Tujuannya ada juga untuk efek pewarnaan, memberikan pewarnaan pada saat fiksasi. Baru ada juga untuk menebalkan sel. Menebalkan sel itu adalah menampakkan bagian-bagian sel. Efek pewarnaan pada kasus tertentu pemberian larutan fiksasi dapat meningkatkan intensitas dari warna pada sel dan jaringan. Fiksasi tertentu seperti formalin dapat mengintensifikasi karakter pewarnaan jaringan, terutama ketika diwarnai dengan hematoksin. Cara fiksasi itu dipilih fiksatif menurut tujuan. Fiksatif yang dipilih harus sesuai yang diketahui sifat-sifatnya atau daya penetrasinya. Mekanisme kerja dari fiksasi pada dasarnya adalah mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk ketika masih di tubuh. Dengan pemberian cairan fiksasi, maka akan mengubah komposisi jaringan secara kimiawi atau secara fisik. Apabila individu mati, maka ada dua hal yang bisa merusak struktur jaringan, yaitu pengaruh enzim proteolitik dan pengaruh bakteri pembusuk. Dengan fiksasi, jaringan lebih tahan terhadap perlakuan dan dapat menaikkan indeks bias jaringan. Selanjutnya ada macam-macam fiksasi. Fiksasi itu ada fiksasi sederhana. Fiksasi sederhana itu maksudnya fiksasi tunggal. Cairannya seperti alkohol, formalin. Kedua ada fiksasi majemuk. Fiksasi majemuk itu adalah fiksasi campuran. Biasanya campurannya itu ada boin, genker. Prinsip dasar fiksasi
fiksasi itu ada koagulasi. Koagulasi itu adalah proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia atau pemberian perlakuan fisik sehingga partikel-partikel tersebut bersifat netral dan membentuk endapan. Ada juga presipitasi. Secara umum pengertian dari presipitasi adalah pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi ada suhu atau temperatur. Meningkatkan suhu atau memanaskan larutan fiksasi akan berbanding lurus terhadap meningkatkan kecepatan penetrasi larutan fiksasi ke dalam jaringan. Baru ada kedua, penetrasi larutan. Penetrasi larutan itu ada waktu penetrasi. Waktu penetrasi optimal untuk proses fiksasi bermacam-macam. Di antaranya jenis-jenis larutan fiksasi yang ada dan juga jenis sel yang ada di dalam larutannya. 2. Tingkat penetrasinya. Baru ada dimensi spesimen. Dimensi spesimen ini merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan waktu optimal jaringan terfiksasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan. Selanjutnya ada rasio volume terhadap spesimen. Rasio antara volume larutan fiksasi terhadap spesimen menjadi hal yang harus diperhatikan. Baru ada tingkat keasaman atau pH. Tingkat keasaman suatu larutan atau pH dapat menjadi penting ketika larutan yang digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel yaitu 6,8 sampai 7,2. Ketika kondisi larutan fiksasi mengandung formaldehid membentuk asam format dan menghasilkan larutan asam yang akan bereaksi dengan hemoglobin dan menghasilkan pigmen artefak atau asam hermatid formaldehid. Prosedur praktis untuk mengoptimalkan suatu kualitas dapat dilakukan seperti kondisi ketika jaringan segar. Ada juga yang menentukan larutan fiksasi yang tepat. Penentuan larutan fiksasi yang tepat itu merupakan berikan waktu yang cukup. Ketiga, ada pilihan yang tepat dari larutan fiksasi. Pilihan larutan yang tepat itu kita harus memilih larutan yang difiksasi. Jenis fiksasi secara fisik menggunakan temperatur yang sangat rendah atau sangat tinggi. Baru ada fiksasi kimia, biasanya dilakukan dengan merendam jaringan pada larutan fiksasi atau pada sebagian kecil organ seperti paru dengan memasukkan cairan fiksasi pada sistem vaskuler. Jenis-jenis fiksasi ada presipitasi C6H2NO2 3OH. Konsentrasinya jenuh, sudah hampir jenuh, bentuk kristal kuning, mudah menyala, mudah meledak. MRPK asam kuat larut dalam alkohol HClOl atau bensin. Gunanya mendapatkan protein membentuk campuran fikrat dan alkohol. Fiksasi karbohidrat larutan Boyin. Fiksasi protein. Penetrasinya lambat, sangat mengkerutkan dan mengeraskan jaringan. Meninggalkan efek kuning pada jaringan. Perlu washing yang cukup lama dalam alkohol 70%. Baru ada chromic acid H2Cr2O4. Konsentrasinya 0,5% sampai 1%. Larutan akuosanya mengendapkan nukleoprotein. Tidak boleh ditambah alkohol atau formalin. Denaturasi protein jaringan sedikit mengeraskan jaringan. Fiksasinya lemah, baik sekali untuk fiksasi mitochondria, Golgi dan glikogen. Daya penetrasinya lambat, tidak
tidak kerutan. Terjadi endapan washing pada air mengalir kurang lebih 12 jam. Bila washing tidak sempurna, sangat peka terhadap perwarnaan basah. Kebaikan dari fiksasi kelamin asid ini, jaringannya akan terpulas dengan baik setelah fiksasi ini. Ada potasium dikromat K2Cr2O7. Konsentrasinya itu 1% sampai 3%. Larutannya baku 3-5%. Bentuknya padat, kristal besar merah jingga beracun. Garam yang larut dalam air. Campuran formalin. Jaringan aniline fosfolipid ditambah pisasi formalin akan masuk ke potasium dikromat 2-3%, kurang lebih 3-7 hari terfiksasi dengan baik. Adapun jenis bahan fiksasi itu ada formalin. Formalin itu merupakan larutan pisasi yang paling umum digunakan untuk histologi adalah larutan 4% formaldehid yang biasa disebut dengan formalin 10%. Dalam proses fiksasi dengan formalin tidak mengerutkan jaringan, tetapi jaringan mengkerut karena pengaruh alkohol pada waktu proses dehidrasi. Formalin dapat membuat protein dalam jaringan menjadi lebih asam daripada menggunakan fiksasi alkohol. Oleh karena itu, protein yang difiksasi dengan formalin akan mempunyai arinitas yang lebih baik terhadap zat-zat warna basah. Larutan fiksasi dapat mempertahankan pH netral dan memiliki tekanan osmotik yang sama dengan cairan ekstraseluler. Untuk memastikan bahwa penggunaan formalin mencapai pH yang netral, maka dilakukan dengan menambahkan garam, sehingga disebut dengan netral sulfit formalin atau NPH. Osmium tetroxide OSO4, konsentrasinya 0,5% sampai 2%, larutannya stok sampai 2%. Kristal kuning pucat, larutan 2% dalam ampul. Satu-satunya fiksasi terbaik, lemak hitam, karbohidrat, oksidator, mudah mengap, atau iritasi mata. Daya penetrasi sangat lambat, buah iritasi tipis, kecil, difiksasi masih pada air mengalir. Jaringan ditambah alkohol ditambah formalin. Kebaikan itu ada Golgi mitokondria terwarna baik, tidak mengerutkan jaringan. Sodium chloride CdCl2. Aparatus Golgi dalam sel. Jaringan dengan sekarang. Ada larutan boin, petric acid 5%, aquasa jenuh 75%, formalin 40% atau 25 mili, asetik acid glikal 5 mili. Larutan boin menemukan beberapa campuran fiksasi di tahun-tahun 1895 sampai 1900. Larutan fiksasi yang paling sering dikaitkan dengan namanya adalah larutan boin yang pertama kali dilaporkan pada tahun 1897. Larutan boin sendiri berisi 90% formaldehid, 25% formalin, asam asetat 0,9 mili, dan 0,04 mili asam pikrat yang dilarutkan di dalam air. Mempunyai kemampuan untuk penetrasi ke dalam jaringan lebih cepat pada nukleus dan jaringan ikat akan terpulas dengan baik. Tetapi jika waktu fiksasi yang digunakan terlalu lama, jaringan menjadi rapuh dan sukar untuk diiris. Asam piksat menembus jaringan agar lambat mengentalkan protein dan dapat menyebabkan beberapa penyusutan. Selain menggunakan asam piktrat akan menyebabkan jaringan menjadi berwarna kuning. Larutan boin ini memiliki pH berkisar 1,5 sampai 2%. Penetrasinya menggunakan larutan boin ini lebih cepat daripada penggunaan NBF. Kebaikan menggunakan boin ini, penetrasinya cepat, inti terpulas baik sekali ditambah jaringan ikat. Spesimen biasanya direndam dalam larutan boin selama 24 jam. Namun ketika penyimpanan terlalu lama di dalam campuran ini dapat menyebabkan hidrolisis dan hilangnya DNA dan RNA.
Larutan Boyne ini mengharuskan jaringan yang difiksasi dengan larutan Boyne ini harus dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Ada larutan jengker. Jengker polymer atau cairan heli mengandung merkuri klorida. Daya fiksasinya cepat dan kuat, tetapi kecepatan penetrasinya berkurang setelah meresap sejauh beberapa milimeter pertama dan potongan jaringan yang melebihi ketebalan 5 mm pada umumnya cenderung untuk menjadi keras atau rapuh. Overfished di bagian pinggir, sementara di bagian tengah menjadi lunak karena underfillet. Fiksasi ini sangat baik untuk fiksasi sumsum tulang dan limpa mitokondria. Mercury kloridnya 5 gram, potasium dikromatnya 2,5 gram, aqueousnya 100 ml, ditambah sodium sulfate 1 gram. Bila dengan tinggal ditambah 5 ml asidium artesium chloride tepat sebelum digunakan. Atau larutan jengker stoknya sampai 100 ml. Acetone CH3CO bisa dengan dehidrasi juga dengan dalam bermacam-macam konsentrasi. Esen absolut kurang lebih 50 Celcius dingin dapat mempertahankan enzim-enzim tertentu lipase acid fosfatase. Ada etanol. Etanol itu untuk autolegal fixative yang biasa digunakan etanol 95%. Digunakan untuk pap test swab mempertahankan antigenisitas atau cocok IHC. Larutan Carnoy mengawetkan substansi nils dan glikogen. Daya panasnya cepat. Fiksasi ini sering digunakan apabila suatu diagnosis perlu ditegakkan dengan cepat. Misalnya untuk diagnosis kanker pada saat pembedahan. Fiksasi umumnya selesai setelah 1-2 jam. Sedangkan potongan kecil selesai fiksasi selama 15 menit. Efek pengerutannya kuat. Larutan ORTH. Potasium dikromatnya 2,5 gram, sodium sulfatnya 1,10 gram, aqueousnya 100 ml. Larutan di atas bila dengan ditambahkan 100 ml formalin akan cepat. Ada kebaikan untuk menggunakan larutan ORTH. Kebaikannya itu dapat melihat mitosis sel afrodit jaringan. Ada juga kejelekannya. Kejelekannya tidak dapat digunakan untuk jaringan besar, penetrasinya sangat lambat, luasnya 1/2 sampai dengan 1 jam pada air mengalir. Ada juga kebaikan dari menggunakan larutan heli. Larutan menggunakan heli ini fiksasinya ditambah dehidrasi dapat berjalan dengan sekaligus. Awetannya glikogen dalam jaringan. Kejelekannya ini sangat keras bila terlalu lama atau sulit diiris. Langsung dapat dipindah ke alkohol absolut setelah difiksasi. Itu merupakan kejelekannya. Kalau dia larutan jengker itu ada kebaikannya. Inti ditambah jaringan ikat terpulas baik. Untuk jaringan tumor lebih, semua zat warna bekerja baik. Ada kejelekannya. Kejelekannya itu ada prosedur praktek untuk mengoptimalkan kualitas. Ada kondisi ketika jaringan segar. Maksud jaringan secepat mungkin. Ingat bahwa degenerasi sel dimulai segera setelah sel kekurangan suplai darah dan koordinasi persyaratan tubuh. Baru ada penentuan larutan fiksasi yang tepat. Harus menembus dari semua sel. Selalu tepatkan spesimen ke dalam wadah yang sudah mengandung fiksasi. Baru penentuan larutan fiksasi yang tepat. Berikan waktu yang cukup untuk proses fiksasi. Harus dapat dipastikan bahwa larutan fiksasi dapat menembus bagian terpusat dari spesimen dan sempurnanya reaksi kimia oleh larutan fiksasi. Baru ada pilihan yang tepat dari larutan fiksasi. Larutan fiksasi harus dibuat dengan hati-hati dari reagen dengan kualitas yang sesuai dan segar. Reagen dengan kualitas Sekian video tentang fiksasi yang saya paparkan ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.